usaha pada lengan beban sama dengan usaha pada lengan kuasa. Tentu ini adalah kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik yang berbahagia? Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita semuanya, Klinik IPA, ruang berbagi ilmu pengetahuan tentang sains. Sahabat klinik yang berbahagia, kali ini saya akan membahas temanya cukup ringan ya, tapi bagi saya penting, yaitu kita akan membahas kesalahan umum seorang guru menjelaskan tentang konsep tuas dalam pesawat sederhana ya. Ini pernah saya temukan juga kesalahan konsepnya di buku siswa, depannya bukunya buku BSE ya. Tapi untuk yang Kurtilas ini justru malah to the point. Nah, kesalahan konsepnya seperti apa? Yuk kita simak penjelasan sebagai berikut ini. Sahabat klinik IPA yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kesalahan umum yang terjadi pada saat seorang guru atau buku itu menjelaskan tentang prinsip kerja tuas ya. Nah, kenapa ini penting? Ya bagi saya penting ya, namanya konsep juga harus benar. Sekecil apapun konsep itu kalau bisa memang harus dijelaskan dengan cara yang benar. Nah, seperti apa kesalahannya? Yuk kita lihat seperti ini ya. Ini kalau tuas seperti ini kan. Nah, tuas itu bagiannya ada 3 macam. Yang pertama ini adalah titik tumpu. Ini model yang pertama ya. Saya tidak akan membahas tentang macam-macam tuas, tetapi saya langsung to the point bagaimana agar kita terutama adalah Bapak Ibu guru ketika menjelaskan tuas kepada siswanya, cara kerjanya itu bisa menghubungkan antara materi sebelumnya yang sudah dibahas, yaitu tentang usaha dan daya. Materi pesawat sederhana ini selalu dibahas beriringan dengan materi usaha dan energi. Nah, kita kembali ke bagian tuas. Ini adalah titik tumpu, terus kemudian ini adalah beban, kemudian beban ke titik tumpu ini adalah panjang lengan beban namanya. Terus kemudian ini adalah kuasa. Kuasa itu adalah tempat pemakai tuasnya untuk memegang, tangannya ada di sini sebagai sumber kekuatannya supaya batu ini bisa terangkat. Kemudian kuasa terhadap titik tumpu ini kita sebut dengan sahabat klinik IPA yang berbahagia. Maka secara umum biasanya buku menuliskan seperti ini ya. W ini adalah berat, jadi berat dikali dengan lengan beban sama dengan kuasa dikali dengan lengan kuasa. Ini memang tidak ada yang salah. Nah, terus kemudian kesalahannya ada di mana? Nah, kesalahannya itu adalah ketika seorang guru atau buku menjelaskan bahwa W dikali LW ini itu diartikan sebagai usaha pada lengan beban, sedangkan F dikalikan LF ini diartikan sebagai usaha pada lengan kuasa. Sehingga di situ dijelaskan usaha pada lengan beban sama dengan usaha pada lengan kuasa. Tentu ini adalah kesalahan ya. Kenapa? Yang namanya konsep usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahannya. Nah, sedangkan panjang lengan beban kan ini, batu ini kan tidak bergeser ke titik tumpu, dan juga lengan kuasa tidak pernah bergeser ke titik tumpu, sehingga LF maupun LW ini adalah panjang, bukan perpindahan. Nah, sedangkan konsep ini sebenarnya tidak, rumus ini tidak salah kalau kemudian dijelaskan dengan menggunakan torsi. Nah, tentu akan menjadi membingungkan kalau seorang guru harus menjelaskan lewat konsep torsi ya. Masih ingat ya? Torsi itu Bapak Ibu guru, sahabat klinik IPA yang berbahagia, torsi adalah gaya yang menyebabkan perputaran. Nah, lihat, kalau ini disebut titik tumpu, maka ketika ini ada gaya, maka perputarannya akan searah jarum jam. Besarnya torsi itu adalah F dikalikan dengan LF. Jelas ini perkalian cross ya. Ini akan menghasilkan besaran yang
vektor karena punya arahnya ini ke sini searah dengan perputaran jarum jam, sedangkan beratnya ini akan melawan, akan berputar menyebabkan perputaran yang berlawanan arah jarum jam, sebesar torsinya adalah W dikalikan silang dengan jari-jarinya atau lengan bebannya. Sehingga agar beban ini bisa terangkat maka harus mencapai titik keseimbangan, artinya lengannya harus pada posisi datar, maka berlaku to sigma to gitu ya. Maka berlaku sigma to harus sama dengan 0. Nah, begitu. Tapi kan yang kita hadapi adalah siswa SMP. Tidak mungkin kita menggunakan konsep torsi karena mereka nggak akan ngerti. Padahal sebelumnya mereka kita ajari, kita ajak untuk membahas tentang usaha dan energi serta hubungan usaha dengan perubahan energi. Maka lewat konsep itulah seharusnya tuas itu dijelaskan supaya antara materi satu dengan materi lanjutannya itu saling berhubungan. Nah, begitu sahabat klinik Pak. Yuk, terus bagaimana cara membahasnya, cara menjelaskannya kepada para siswa. Nah, begini ya, perhatikan ilustrasi seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan tuas kan mesti posisi akhirnya kan seperti ini ya, dalam kondisi terangkat, ya kan? Nah, perhatikan, ketika kuasa ini turun sebesar Y, maka diikuti dengan naiknya beban ini setinggi X. Lihat, sudut theta ini kan sama ya, sudut ini dengan sudut ini sama. Nah, ketika sudutnya sama, akibatnya itu adalah akan berlaku perbandingan X per lengan beban sama dengan Y per lengan kuasa. Tentu Y sama X beda ya, jelas beda kan, kelihatan gambarnya ya. Meskipun sudutnya sama, tetapi karena panjang lengan kuasanya itu lebih panjang, maka kuasa akan bergerak lebih jauh. Nah, ini konsep yang harus kita pegang ya. Karena sudutnya berseberangan sama, maka X dibandingkan LW sama dengan Y dibandingkan dengan LF. Selanjutnya, maka yang harus kita gunakan itu adalah konsep seperti ini. Usaha sama dengan perubahan energi potensialnya. Lihat, yang melakukan usaha adalah kuasanya, ya kan? Karena sumber gaya kan ada di sini. Jadi ketika si pemakai tuas itu memegang dan lengan kuasanya ada di sini, maka dia akan mendorong lengan ini sampai ke titik ini, yaitu sejauh Y. Maka di sini melakukan usaha. Sedangkan bebannya ini adalah konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka akan terjadi perubahan energi potensial. Dari posisi bawah dia akan naik, naiknya setinggi X, ya kan? Ya, naiknya setinggi X. Maka dapat kita tuliskan perubahan energi potensialnya adalah W dikalikan X. W itu adalah M kalikan G ya, beban. Itu setara dengan usaha yang dilakukan oleh kuasa, yaitu gaya F akan berpindah sejauh Y, ya kan? Nah, karena X banding LW sama dengan Y banding LF, maka ketika X ini saya ubah, maka X itu kan sama dengan Y per LF dikalikan LW, maka bentuknya semacam ini ya. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan Y dicoret dengan Y, maka kemudian hasil akhirnya adalah MG dikalikan lengan kuasa, MG dikalikan lengan beban sama dengan F dikalikan lengan kuasa. Sedangkan MG itu adalah berat, yaitu W dikalikan lengan beban sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasa. Nah, inilah bentuk akhirnya. Meskipun secara hasil besarnya tadi sama ya, tetapi ini kan perkaliannya dot, tidak perkalian cross. Nah, menurut saya konsep inilah yang harus kita gunakan untuk menjelaskan prinsip kerja tuas kepada siswa-siswi SMP untuk menghubungkan konsep ini dengan konsep sebelumnya, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, itu sahabat klinik IPA yang berbahagia. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa meluruskan konsep yang biasanya kita gunakan dan konsepnya begitu sih ya. Nah, kalau menurut sahabat klinik bagaimana? Nah, pendapat saya begitu ya, boleh berpendapat ya. Terima kasih, kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas atensi untuk
bisa menonton video dari Klinik EPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.